Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat, kita bertemu lagi dalam podcast kita kali ini yang kita dengan tema ini tentang pasien yang pernah diruqyah dan setelah diruqyah apa dampaknya dari ruqyah yang syariah ya. Dan setelah itu apa yang didapat, apakah bermanfaat dengan ruqyah syariah? Jadi alhamdulillah hari ini kita kedatangan salah satu pasien ruqyah saya ya, ia masih muda, alhamdulillah dia bisa hadir dengan waktunya yang cukup padat juga dan bisa menyempatkan hadir. Ini kita perkenalkan, ini Andiko Handoro ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Diko? Baik. Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah Mas ya. Rahmat. Alhamdulillah mau hadir ya. Ya nanti berbagi-bagi ya nanti kepada sahabat. Ya. Ya jadi berbagi ya benar-benar real. Ya. Memang apa yang Mas Andiko rasakan ya. Betul. Terus apa yang Mas Andiko benar-benar secara religius apa, dan itu tidak dibuat-buat. Jadi para sahabat juga memang bisa, atau yang sudah tahu atau yang belum tahu bisa juga nanti lebih tahu. Ya. Jadi sahabat, ini Andiko Handoro mungkin bisa dijelasin biodatanya Mas Andiko. Jadi Ya. nama Andiko, kenal sama Mas Rahmat itu teman kuliah, teman belajar dulu kuliahnya di kampus, terus teman ngaji juga. Kalau saya belajar ngaji sama Mas Rahmat sih gitu. Sampai putus, nggak kontak, akhirnya ketemu lagi, ya makin takwa lagi gitu kan, makin taat lagi, banyak ilmu yang pengen digali sama saya buat pengen tahu lah Mas Rahmat tuh beda banget dulu sama zaman sekarang gitu. Jadinya lebih kepo aja dulu, dan akhirnya ya memang bener beda. Bedanya apa itu tuh Mas Diko? Kalau dulu pas masih kuliah ya cuman ayo kok sholat, kampus aja gitu kan ya, ntar bareng sama gua gitu. Kalau sekarang kalau yang kedua terakhir udah sampai ayat berapa? Karena ada setoran ayat dulu ya kan. Setoran ayat gitu kan ya. Terus cerita sehari seperempat juz ya. Sehari seperempat juz. Sama istri, sama teman-teman dulu juga gitu kan ya. Terus ketemu sempat vakum, jalan lagi ya. Jalan lagi gitu kan, dan lebih pengen tahu lagi. Ternyata Rahmat kok ngikut kayak semacam pendidikan ruqyah gitu kan. Terus itu taunya dari mana waktu itu? Apa dengar-dengar apa ini? Kan dulu kan sempat pas buka puasa bersama tuh, pas anak kedua apa pas belum nikah gitu kan. Terus ya udah, gue sekarang menjalani ini kok gitu kan ya, sama teman-teman gitu kan, kisah ya. Gitu kan. Terus lebih pengen tahu lagi kayak gimana sih yang dipelajarin gitu kan, karena kok dia aja mempelajari kok saya enggak gitu kan. Akhirnya ya udah, sekarang lebih intens ke ruqyah nih kok gitu. Tentang apa ya Mas gitu, tentang ini gitu. Terus beberapa cerita ya udah, ibu tuh tiba-tiba pengen kan. Oke, berarti dari kisah cerita, berarti cerita ke keluarga berarti ya? Iya, cerita ke keluarga. Dan keluarga kan udah kenal sama Mas Rahmat juga kan. Iya. Gitu. Ruqyah itu sebenarnya panjang itu. Maksudnya ruqyah kan ada ruqyah, ya banyak macamnya. Cuma pada saat itu ibu karena udah kenal kali ya, jadi ruqyah. Ya itu gimana? Jadi kisahnya itu gimana? Waktu itu kok bisa berpikiran untuk di ruqyah kan? Ya bisa, maksudnya dengan cara yang lain, maksudnya dengan pengobatan alternatif kah, atau dengan pengobatan jalur medis kah, ya kan itu, atau memang kalau dengan jalur medisnya sudah jalur ruqyah syariah maksudnya ya itu juga nggak apa-apa, berdampingan nggak apa-apa. Itu gimana ceritanya asal muasal akhirnya memberitahu ke ibu, akhirnya menjelaskan ke ibu pada saat itu ya? Ibu dulu tuh sering nonton TV pas habis subuh, tentang di Trans 7 apa di apa gitu. Ya, Trans 7 ada ruqyah syariah. Gitu kan. Itu ya kita satu asosiasi itu. Gitu ya. Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia. Kebetulan saya anggota ya, bukan ini cuma anggota, dan dari sertifikasi juga yang memang itu sertifikasi itu bisa dipertanggungjawabkan. Berarti yang dulu sering pergi itu ya?
Ya itu ya jadi pelatihan Iya, di iya, mana itu. di Bandung ikut itu beberapa ya. hari nginep ya itu ya dengan guru-guru yang memang mumpuni di bidang ruqyah syariah khususnya. Nah, Ya. pada waktu itu ibu ngomong, ibu pengen diruqyah. Kok tiba-tiba ibu pengen diruqyah gitu kan? Ya ibu kayaknya gelisah banget, nggak bisa tidur kalau malam. Ada yang dipikirin. Misalnya apa sama masalah sama keluarga kah bu, apa misalnya sama bapak, apakah sama anak gitu kan ya. Enggak, ada yang nggak bisa ibu ceritain, tapi ibu ada dalam hati aja gitu kan ya. Ibu mau diruqyah. Nah ini kebanyakan orang nih, orang kan kalau mau diruqyah itu kan kadang-kadang ada Identik ya, takut ya identik ya. jadi mau diruqyah nih, takut. Padahal bersih diri tuh enak loh, gitu loh. Kalau bisa ada yang ditahan-tahan dalam perut tuh, kalau dibuang tuh enak loh, Iya, gitu betul, kan ya. betul. Tapi setuju nggak? Kadang-kadang ada beberapa orang kayak gitu kan. Padahal Iya. sebenarnya kembali ke diri kita sih. Kalau misalnya kita emang buat bersih diri, ya kenapa toksik kita biar nggak keluar gitu kan. Misalnya detok pikiran kita, overthinking itu gimana dikeluarin tuh enak loh gitu. Tazkiyatun nafs itu sebutnya. Nah, gitu ya. Iya, tazkiyatun nafs. Kita muhasabah. Oh, gitu. Muhasabah. Terus ya udah pengen nih aku bawa nih bu Rahmat teman kuliahku. Lah emang bisa? Bisa bu. Dia sekarang udah nggak cuman dulu bukannya yang nggak mau suka kopi gitu kan ya. Iya dulu dia mainannya kopi bu gitu. Racik kopi dulu. Iya dulu bukannya Biasanya ilmu itu masih ada sih yang racik kopi. itu boleh dilanjutin lagi tuh lanjutin mas. nanti. Bukannya dulu tuh sekarang main kopi gitu kan? Iya terlepas dari itu dia juga sering main ini, bukan main setoran ayat gitu. Jadi setiap hari tuh setoran ayat. Ada satu grup kita pingin sehari itu interaksi sama Al-Quran walaupun 5 ayat. Tapi pernah pada saat itu kalau nggak salah di grupnya kampus kita ya. Kampus kita itu ada dari sekian banyak cuman ikut berapa orang ya. Iya. Tapi mau akhirnya ya itu sehari setoran 1/4 ayat ya. Iya. 1/4 juz ya. Karena itu Kalau nggak salah itu cuma 40 ayat kalau nggak salah. Ya sehari 40 ayat. Ya nanti di store sampai sehari itu. Store itu bukan berarti cuma setidaknya boleh ngaji dimanapun, tapi syarat dan ketentuan memang orang tersebut memang sudah bisa ngaji. Sih, lebih tepatnya itu menggugah. Jadi, memancing itu ya itu dulu ya. Sempat berjalan ya. Menggugah kita ya. untuk tapi putus ya. Ayo gitu kan. Nah, ya terus akhirnya gimana ibu akhirnya pada saat itu di awal karena waktu saya ya. Minta langsung nih. Mas, ibuku pengen. Ingat banget kan. Emang kenapa? Ya saya ceritain. Dia ada kepikiran di pikirannya sama ada perasaan di hati yang kok ini aku nggak bisa ini gitu kan ya. Terus aku harus ngeluarin sama orang yang menurut ibuku tuh pas gitu kan ya. Mungkin kalau sama ke suami ya porsinya yang pengen dia tahu doang. Betul, gitu kan dan ya. Lebih cenderung pro biasanya ya. Iya gitu kan ya. Akhirnya panggillah Mas Rahmat ke rumah ya udah Mas Rahmat. Iya. Alhamdulillah saya bisa hadir waktu itu. Iya, sahabat saya bisa hadir waktu itu alhamdulillah. Ya. Sama bapakku juga gitu kan ya. Bapakku yang minta langsung lah Mas Rahmat gitu kan ya. Terus ya udah izin Mas Rahmat izin sama ibuku, izin ya Bu, izin ya Pak gitu. Izin pakai sarung tangan gitu kan ya. Karena mungkin beda bukan muhrim gitu kan ya. Izin ya kok, izin ya Pak gitu kan. Pegang bagian sininya gitu kan ya. Oh ya, silakan gitu. Bapakku juga mendampingi istrinya gitu karena niatnya juga ikhtiar bagaimana nih gitu kan. Dan apa itu ruqyah gitu ya. Iya gitu kan. Karena bapakku juga kepo juga gitu kan ya. Kalau bapakku juga penasaran sampai. Jadi memang sebenarnya sahabat orang memang benar banyak yang penasaran tuh kalau yang belum tahu ruqyah itu memang harus ngobatin harus identik dengan keluarin ya maaf tanda kutip jin setan ya nggak seperti itu juga sahabat. Jadi jangan dikira kita salinnya setan jin kasian banget mereka ya. Tapi sahabat memang ruqyah itu adalah salah satu pengobatan sunnah yang memang dianjurkan karena ruqyah syariah itu terapi pengobatan yang memang salah satu ikhtiarnya kita dengan membaca Al-Quran ya. Memang itu tidak mesti harus kesurupan kah? Enggak sahabat. Jadi ada pula penyakit yang medis pun ya atas izin Allah
ya disembuhkan dengan ruqyah syariah, itu sembuh atas izin Allah. Sesuai dengan firman Allah di surat Al-Isra ayat 82. Wa nunajjilu minal Qur'ani wasyifa rahmatul lil mu'minin wal qasara, ya, bahwa Allah turunkan Al-Qur'an sebagai penawar, ya, penawar penyembuh bagi berbagai macam penyakit, ya. Dan disitulah dahsyatnya Al-Qur'an. Jadi tidak mesti orang yang diruqyah terus identik kita beranggapan emang di dalam lu ada jin ya. Dan enggak mesti gitu, enggak. Jadi kegelisahan hati pun ya memang penting sekali kita kolbu kita diterapi dengan Quran. Ya pasti dengan syarat ketentuan berlaku. Nanti saya bisa nanti kita jelaskan di sesi berikutnya ya para sahabat. Ini kita lagi seru nih tentang Mas Andiko nih dengan kasusnya, dengan dengan permasalahannya yang dulu ya. Tapi Mas Andiko dari tadi kisah itu ada nggak dampaknya? Ternyata setelah itu dampaknya dari ibu ya, terus dampaknya, terus pengaruhnya ya dari terapi Quran itu ya dengan ruqyah syariah maksud saya. Terus ada nggak dampaknya yang ada? Bahkan yang pertama kali di ruqyah kan ibu itu pada waktu itu sehat gitu kan ya, terus minta di ruqyah minimal dia tenang, pasrah. Apa yang udah aku lakuin, Allah punya hitung-hitungan sendiri. Pengennya kita mungkin, saya udah berbuat begini nih sama orang, tapi feedbacknya kadang-kadang kan nggak pas. Cara satunya tuh biar hati kita nggak kotor gitu, yaitu mungkin bersih hati itu ya, bersih dengan di ruqyah itu. Idrikin, ya aku pasrah ya Allah, aku pasrah karena aku udah melakukan ini, saya udah ikhtiar ini gitu kan ya. Dulu ibu tuh nggak bisa tidur sebelum di ruqyah. Terus akhirnya dia bisa tenang tidurnya gitu. Sampai-sampai pada saat mau menjelang akhir hayatnya, ibu saya minta di ruqyah lagi sama Mas Rahmat. Ini subhanallah, ini pengalaman Malik tuh, religius sekali ini sahabat. Sampai bulan puasa ingat banget. Dan ibuku minta di ruqyah lagi sama Rahmat. Dan minta dibimbing, katanya Mas Rahmat saya minta dibimbing buat, karena tahu ibu saya tuh mungkin nggak mungkin nggak mungkin jauh lagi umurnya gitu. Saya minta dibimbing ya Mas Rahmat gitu. Itu hari Minggu kalau nggak salah, berapa puasa ibu saya tuh berapa minggu kemudian, intinya 3 hari sebelum Lebaran ibu saya meninggal. Dan habis Lebaran Mas Rahmat pulang ke rumah ya, ke rumahnya Mas Rahmat ya. Kok makasih banyak Mas Rahmat ya udah dibimbing ibu gitu kan. Ibu minta pada saat pertama di ruqyah tentang masalahnya ini udah Mas Rahmat ruqyah juga gitu kan ya. Terus akhirnya ya ibu pada waktu itu kena paru-paru. Terus dibantu lagi pas Mas Rahmat di ruqyah, saya dibantu juga sama temennya Mas Rahmat tuh yang pakai apa? Bekam. Bukan, pakai jamu apa tuh? Oh iya, itu jamu. Itu dari segi medis. Ya, itu ada teman saya yaitu segi medis ya. Kan? Dari segi ikhtiarnya, dari segi ruqyah ibu saya minta di ruqyah gitu kan ya. Terus jamu godogan kalau nggak salah ya. Jamu godogan. Terus ke temennya Mas Rahmat yang satu, dia profesi sama kan ya? Sama. Mungkin dia tapi juga teman Mas Rahmat tuh dia bilang, tapi kok dia pakai itu juga non medis, dia pakai godokan juga kok gitu kan. Ya udah, herbal ya gitu kan ya. Nah, ya udah akhirnya ke Ciledug kalau nggak salah gitu kan ya. Ketemu, terus ya udah ketemu sama perukia juga, sama juga gitu. Bahkan dia bilang, ya saya kenal Mas Rahmat gitu kan ya. Dulu dianterin juga gitu kan ya. Dikasih nih jamu godokan, terus diminum sama ibu saya gitu kan ya. Ya ikhtiar terus gitu kan ya. Sama obat, endingnya sih paru-parunya sembuh. Alhamdulillah. Tapi perbaikan grafiknya bagus, tapi kena liver akhirnya. Meninggalnya di liver gitu kan ya. Udah sama Mas Rahmat, dia terima kasih gitu kan ya. Bapak saya terima kasih sama Mas Rahmat karena di akhir hayatnya minta di ruqyah dan dibantu juga ya kan, dibantu. Kalau untungnya pada waktu itu waktunya bisa ya. Iya, pas takdir gitu, itu sebutnya. Allah berikan kebaikan banyak. Iya, gitu. Kalau Allah nggak ngasih jalan ya mungkin ada jalan gitu kan ya. Karena Allah udah ngasih jalan ya, Mas Rahmatnya datang, ya udah di ruqyah. Masih zaman-zamannya Covid ya. Iya.
lagi tinggi-tingginya tuh. Iya, yang COVID. Tinggi COVID-nya gitu. Ya itu sahabat, saya waktu saat itu memang kondisi COVID, saya cuek lillahi ta'ala. Maksudnya dalam arti kata penyakit itu datangnya dari Allah ya. Karena saya yakin dengan almarhumah ibunya Andiko ini itu bukan COVID sebenarnya, tapi orang udah takut gitu kan. Saya datang ya. Alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Dan akhirnya sampai akhir di titik ya, sampai masuk rumah sakit dia non COVID memang. Dan Pak RT saya bilang ini COVID bukan. Ada buktinya nggak? Memang ada buktinya. Ini beberapa tes COVID non COVID. Akhirnya saya minta kopiin banyak untuk ditempel. Memang ibu saya bukan COVID. Tapi ya bener katanya. Sebelum pas kenal Mas Rahmat, saya kan ngobrol juga nih sama yang ngasih jamu godokan. Yeah. Nah dia cerita begini. Jika seseorang itu punya perasaan rendam di hati dan dia nggak coba cara meluapkan, tapi meluapkannya bukan cara emosi ya, gitu kan ya. Itu bisa juga bergeser ke sisi medis. Kalau misalnya ada beberapa orang mungkin yang bisa gila. Nah, itu juga penyakit masalah yang dipendam ya, gitu kan ya. Tapi ada juga yang di sisi medis, organ. Itu, ya, organ. Kalau nggak ke perut, kalau nggak ke hati atau ke paru-paru. Dan ibu saya yaitu pada saat kena awal, mungkin itu kita saat jalannya Allah untuk dia meninggal dengan cara itu. Tapi memang ada beberapa hati yang belum dikeluarin, atau mungkin dia berusaha untuk legowo dengan keadaannya, ya akhirnya paru-parunya yang kena ya pada saat itu gitu, kan ya, gitu. Dia 2 kali diruqyah, tapi ya yang pertama ibu pasrah gitu kan ya. Ibu pasrah apa yang ibu jalanin sekarang gitu. Terus itu udah berusaha untuk mempasrahkan gitu kan. Terus akhirnya yang kedua minta tolong lagi untuk yang tolong dibantu, karena ibu saya udah tahu nih kayaknya nggak mungkin lama di sini, tolong dibantu bersih. Kalau misalnya itu bersih diri lah, kalau misalnya ada salah kata atau gimana sama orang gitu, bersih diri gitu. Akhirnya alhamdulillah 3 hari sebelum lebaran meninggal. Itu yang bagi saya Allah husnul khotimah ya, salah. Mudah-mudahan malam Lailatul Qadar ya. Allah maghfirlah warhamhu wa'fu anha ya. Mudah-mudahan Allah ampunin dan ditempatkan dengan sisi terbaiknya Allah. Jadi Masya Allah sahabat, jadi ibu siapa ya waktu saya lupa nih. Ibu Sumaryati. Jadi Ibu Sumaryati itu memang kalau kebetulan saya pada saat itu Allah takdirkan untuk menterapi dengan ruqyah syariah. Memang para sahabat itu tidak mesti harus gangguan jin dan sebagainya, setan gitu kan, enggak. Jadi kalau misalnya kita punya gangguan pikiran yang memang itu banyak, pikiran itu macam-macam cabangnya. Ada kita pikiran kepada anak kah ya, atau kita pikiran kepada suami kah, atau kita pikiran kepada saudara kah. Itu kalau misalnya kita tidak mempasrahkan, itu akan menjadi penyakit. Asal muasalnya kepikiran, akhirnya nanti menjadi organ. Jadi pada saat yang saya tangani itu ibu almarhumah ibu Andiko itu di medisnya itu disesak itu di paru-paru jatuhnya. Tapi setelah saya menterapi dengan tazkiyatun nafs ya, kita lepasin Bu semuanya, kita minta sama Allah ya, kita tobat bareng-bareng ya. Kemudian kita yakin bahwa Allah yang Maha Menolong, tidak ada suatu kejadian kecuali pasti Allah berkehendak. Dan saya yakin ibu ini kuat. Cuma memang ya memang ada cara-cara yang memang harus kita lakukan Bu. Jadi pada saat itu ya saya menterapinya ya itu, kita tazkiyatun nafs, terus saya bacakan dengan ayat-ayat ruqyah. Ya, dengan ayat ruqyah tenang pada saat itu ibu. Alhamdulillah juga setelah itu berlanjut dalam arti kata ibadahnya juga ibu almarhumah ini ibu tambah akhirnya. Dan saya sempat menyaksikan bahwa ibu ini termasuk orang baik ya. Setelah itu kedua saya juga didatangkan lagi untuk menterapi. Tapi karena memang pada saat itu mungkin ibu yang lebih paham ya. Tapi sejatinya bahwa ternyata sahabat ya, ruqyah syariah itu ya kita dengan tazkiyatun nafs ya, kita bertobat kepada Allah,
kita memohon ampun kepada Allah, kita menyadari kesalahan kita, kekeluaran kita, Betul. ya. Terus kemudian kita yakin bahwa hanya Allah lah yang bisa memberikan semuanya jalan keluar yang mudah, ya. Karena tidak ada sesuatu pun yang Allah takdirkan mudah bisa menjadi sulit, atau kan sesuatu yang sulit kalau Allah takdirkan mudah jadi mudah. Jadi pada saat itu, ya syarat ketentuan cuma seperti itu. Jadi seperti itu, ya alhamdulillah. Ibu merasa baik kan setelah itu ya, sebelum akhirnya memang qadarullah. Itu memang ada perubahan, dan itu perubahannya cukup signifikan ya pada situ ya. Sempat Mas Rahmat kan, Bu, kalau ada yang perasaan di hati, masalah ngomong gitu sini, tolong diikhlasin orangnya gitu kan ya. Dan dilepaskan gitu. Akhirnya yang cerita sebenarnya bukan ibu, yang cerita Bapak sebenarnya cerita, masalah Bapak cerita ke Mas Rahmat ya gitu. Jadi ibu tuh masalah ini loh Mas Rahmat gitu kan ya. Ini gitu kan. Jadi ibuku nggak tetap untuk menjamblangkan keluh kesahnya, tapi bapakku yang cerita gitu kan ya. Ini masalahnya gini nih ibuku gitu, istriku gitu. Dan mungkin ya tetap atas izin suami gitu kan ya, atas izin Allah juga itu berlanjut yang kedua gitu kan ya. Karena mungkin berasa kok agak tenang nih gitu yang pertama, jadinya yang keduanya itu lebih ya itu dibimbing sih ya sahabat. Itu pun sebenarnya itu terjadi bukan karena seseorang hebat atau karena seseorang itu tidak, itu semua atas izin kehendak Allah. Karena memang ya kita tidak pernah tahu ya dengan jalan siapa atau dengan takdir siapa. Pada saat kita melakukan segala sesuatunya hanya Allah yang tahu niat kita apa, seperti apa. Ya tapi alhamdulillah saya pada saat itu bisa menolong ya pada saat itu, dan mudah-mudahan nanti kita bisa dipertemukan lagi ya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya jadi sahabat, jadi segelumit kisah yang Mas Andiko Handoro ceritakan ini sebenarnya ibrah khususnya buat saya, pelajaran buat saya bahwa ternyata terapi ruqyah itu, ruqyah syariah khususnya ya. Ruqyah syariah itu sahabat bisa cari di seluruh Nusantara. Ya itu kita juga banyak ada teman-teman kita juga yang ikut dengan Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia atau ARSY. Ya itu memang kalau ruqyah syariah itu perbedaannya para sahabat, karena ada dua ruqyah yang memang orang banyak kurang tahu. Jadi ada ruqyah syariah dan ruqyah syirkiyah. Kalau ruqyah syariah, pastikan sahabat itu memang dia melakukannya, satu, jika ketemu dengan bukan mahram atau lawan jenis, dia pasti tidak akan menyentuh. Kecuali jika seandainya memang harus menyentuh pun, itu pasti dengan dengan alas, entah itu sarung tangan atau dengan sajadah atau dengan hal yang tidak menyentuh tubuh dari lawan jenis ya khususnya. Terus kedua, tidak ada unsur lain kecuali memasrahkan semuanya kepada Allah ya. Kemudian ya pastinya ayat ruqyah syariah ya memang sahabat, ayat ruqyah syariah itu memang ada yang memang ada dari sahabat ya. Pada saat sahabat itu mengadukan kepada Rasul, sahabat anaknya sakit, terus Rasul bacakan surat-suratnya ya, nanti mungkin saya kasih di keterangannya di bawah ya. Itu dibacakan akhirnya sembuh. Itu ayat ruqyah memang kita ikuti panduan seperti itu. Tapi intinya semuanya adalah pada saat itu kita memasrahkan. Karena seandainya kalau kita tidak memasrahkan semuanya kepada Allah, kita berasa bahwa saya hafiz misalnya, atau orang itu hafiz, dia merasakan bangga dengan hafalannya, tapi tidak memasrahkan kepada Allah, itu belum tentu Allah akan kabul. Semua itu walaupun seorang tabib kah, seorang dokter, ya itu hanya sebagai wasilah saja. Tetap kesembuhannya itu hak mutlak, hak prerogatif Allah. Kita hanya memohon dengan wasilah-wasilah yang pastinya dengan taubatan nasuha kita. Dan kita yakin bahwa Allah Maha Pengampun hingga Allah turunkan rahmatnya. Kalau Allah udah turunkan rahmatnya, Masya Allah itu luar biasa ya. Sesuatu yang berat pun jadi ringan, sesuatu yang tidak bisa sembuh pun Allah bisa kasih sembuh. Tapi syarat dengan berlaku memang proses sahabat. Tapi alhamdulillah pada saat itu ya saya bisa menyaksikan langsung adalah ya ini Mas Andiko, bahwa ada perubahan signifikan ya. Kembali sebenarnya pada saat itu yakin bahwa pertolongan Allah akan dekat kan. Pasti. Gitu. Syarat ketentuan berlaku tentunya para sahabat. Nah,
Kalau yang ruqyah syirkiyah ya para sahabat mungkin bisa kayak pada saat baru datang sudah ada ritual tertentu ya, atau pada saat datang sudah minta mahar tertentu, atau saat pada datang ya dengan rajah-rajah yang memang para sahabat ya mungkin ada yang sebagian paham, ada yang sebagian kurang paham. Tapi kalau udah hal-hal seperti itu terjadi ya hindari sahabat ya, karena apapun bentuknya kita dikasih sakit, kita berikhtiar, Allah tetap melihat ikhtiar kita dan Allah akan menilai ikhtiar kita. Sembuh atau tidak sembuhnya itu mah urusan hak prerogatif Allah. Itu mah Allah yang maha menyembuhkan dan juga Allah yang maha mengabulkan semuanya para sahabat. Ya, terima kasih Mas Andiko atas kisahnya ya. Masalah mudah-mudahan sih bermanfaat khususnya buat kita, buat para sahabat ya, bahwa inilah segelumit kisah ruqyah syariah itu tidak mesti harus berhubungan sama ya jin, setan, ya kesurupan, enggak mesti intinya itu sebenarnya sih kalau kita mau diruqyah nggak usah takut. Kalau kita bersih malah enak loh gitu, malah enak dikeluarin aja gitu, diceritain aku tuh beban di sini loh gitu kan, aku susah agak kurang bisa cerita ke bagian ini sama orang gitu kan ya. Itu kalau ya kita doain aja sambil salawatan baca kopi aja itu katanya bisa doa. Apalagi ini dikasih air, ada perantara doa-doa yang baik diminum ke badan kita, kan nikmat gitu. Iya, itu lebih enak gitu. Betul. Jadi sahabat ya tidak ada yang semua mukjizat pada saat semua zaman Nabi, dari Nabi Adam sampai terakhir Nabi Isa ya, itu mukjizatnya hilang setelah kepergiannya Nabi. Tapi mukjizat yang bisa kita rasakan, yang bisa dirasakan itu cuma Al-Quran. Jadi mukjizat walaupun Nabi Muhammad SAW sudah berpulang ke rahmatullah, tapi mukjizatnya masih bisa kita rasakan. Ya begitu dahsyatnya Al-Quran. Ya apalagi saya dengan keawaman saya, ya banyak memang orang-orang yang lebih paham lagi, lebih takwa lagi. Tadi saya mau menggarisbawahi bahwa saya bukan takwa sebenarnya, cuman saya berusaha untuk membenarkan diri. Ya saya khususnya, kalau saya mah dibilang takwa ya masih jauh, cuman ya berusaha, kita sama-sama ya kok sama-sama belajar. Gitu para sahabat. Jadi mudah-mudahan kisah ini bermanfaat ya, khusus bagi sahabat. Mudah-mudahan ya sahabat juga bisa memahami bahwa tidak ada yang kita niatkan untuk membicarakan sesuatu atau apa, tapi ini adalah bahwa segala sesuatunya kalau kita bergantung kepada Allah ya, dengan wasilah-wasilah atau dengan syarat-syarat yang memang Allah ridhokan, ya insya Allah akan berdampak hasil yang baik. Itu para sahabat ya, sekali lagi terima kasih telah menyaksikan podcast kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.